فلا يتدبرون القرآن ولو كان من Qala Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian dari surga ini, sebagian kalian dengan sebagian lain itu akan menjadi musuh. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi ini mustaqarrun, tempat menetap. Wa mata'un, dan di bumi ini adalah mata'un, tempat kesenangan. Ila hinin, hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Allah berfirman, qala fiha tahyawna, nanti kamu di bumi kamu akan mengalami kehidupan. Wa fiha, dan di bumi pula tamutun, kalian akan mati. Wa minha, dan dari bumi pula tukhrajun, kalian akan dibangkitkan. Kalau kita membaca ayat ini, maka fase kita hari ini adalah fase yang ada di ayat ke-25, fiha tahyawna. Berarti sesudah tahyawna kita akan masuk ke tamutun. Nah, begitu Pak. Kita sekarang di sini. Nah, nanti ada jeda, kita akan masuk ke mana? Tukhrajun, dibangkitkan. Lalu bagaimana kebangkitan ini terjadi? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Di antara sabdanya beliau mengatakan, Inna lil insani idhaman la ta'kuluhul ardu minhu khuliqa wa minhu yurakkabu yawmal qiyamah. Qalu wa ma huwa ya Rasul? Qala al-budzana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam organ tubuh manusia ini ada tulang yang tidak bisa hancur. Dari tulang inilah manusia dibangun badannya, dan dari tulang inilah manusia akan disusun ulang pada hari kiamat nanti saat kebangkitan. Sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasul? Rasulullah mengatakan, tulang ekor. Jadi tulang ekor yang ada di kita ini, itu kalau dibakar, sepanas-panasnya pembakaran itu nggak akan hancur. Kalaupun menghitam, sel-selnya itu nggak mati. Dan itu ajaib, karena sudah diuji cobakan. Tahun 1026 dulu ada seorang ilmuwan Jerman, Hans Feynman, melakukan uji coba itu, dan dia hanya mendapat hadiah Nobel. Dan pemikiran beliau di tahun 2004 diuji coba kembali oleh ilmuwan Islam Usman Talib dari Mesir, dan itu ternyata terbukti Pak. Nah ini yang nanti kemudian Allah katakan wa minha tukhrajun. Jadi ada kehidupan sesudah kematian. Mari kita lihat lanjutannya. Proses bahwa manusia akan dibangkitkan setelah kematian ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Nuh, surat 71 ayat 17 dan 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, adalah Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi bagaikan tumbuhnya tumbuhan. Summa yu'idukum biha, kemudian kalian dikembalikan masuk ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, untuk kemudian dikeluarkan darinya secara serentak. Dalam beberapa hadis ketika membahas tentang permasalahan kebangkitan, nanti manusia itu
dibangkitkan dari bumi. Jadi bumi yang kita tempati inilah nanti menjadi cikal bakal padang mahsyar. Ya. Cuma nanti konstruksinya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada gunung, ada lembah. Nanti setelah kiamat diratakan. Makanya kata Rasulullah SAW, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu ada jeda waktu sekitar 40 waktu. Nah, di antara 40 waktu itu Allah nanti turunkan hujan. Hujan turun nanti manusia ambat taqum minal ardi nabata. Manusia itu dibangkitkannya seperti itu. Muncul dari tanah-tanah kuburannya. Dan tentu dalam bentuk yang beragam. Karena beberapa hadis ini muka-muka kayak kita hari ini Pak, itu nanti ketika dibangkitkan dalam alam kubur itu, di hari kiamat nanti kebangkitan itu bentuknya nggak kayak gini lagi, tapi sesuai dengan amalan-amalan kita. Bisa dibayangkan seperti apa ya, apakah muka kita masih utuh seperti ini atau tidak, itu sangat tergantung dengan amalan-amalan kita. Nah, kedua ayat ini Bapak, Ibu, Saudara dan dirahmati Allah, itu menegaskan bahwa ada proses kehidupan yang nanti sesudah kematian. Lalu bagaimana perjalanannya? Ya. Perjalanan seseorang ketika akan meninggal dunia ini diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis nomor 17.803. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra ibni Azib bin Qala. Dari sahabat Barra bin Azib berkata, "Kharajna, kami keluar ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabri." Kami berangkat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiringi seorang jenazah seorang ansar hingga tiba di sebuah perkuburan. Walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tanah digali Rasulullah duduk. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah. Wa kana ala ruhusina tayra, seolah-olah kepala kami ada burung-burung. Wa biyadihi, dan di tangan Rasulullah ada udun, ada ud, dahan yang kutu fil ardi, yang dipukulkan ke tanah. Farafa ra'sahu, maka Rasulullah menengadahkan ra'sahu, kepalanya. Faqala ista'idu billahi min adabil qabri marrataini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berujar, ista'idu, minta perlindunganlah kalian, billahi, kepada Allah, min adabil qabri, dari adab kubur. Marrataini, beliau mengucapkan 2 kali, aw thalatha, riwayat lain mengatakan sampai 3 kali. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innal abdal mu'min, seseorang yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, ketika berada dalam posisi inqita'i minad dunya, keterputusan dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, siap-siap menuju alam akhirat. Ini istilah lain daripada sakaratul maut, Pak. Nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh. Maka kalau orang itu beriman dalam posisi sakaratul maut, maka Allah menurunkan malaikat dari langit bidul wujuh, dengan mukanya yang putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seperti putih bersinarnya matahari. Ma'ahum kafanun, nah malaikat ini membawa kain kafan. Min akfanil jannati, dari kain-kain kafan yang ada di surga. Jadi di surga ini banyak kain kafan yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Wa hanutun min hanutil jannati, dan wewangian di antara wewangian yang ada di surga. Hatta yajlisu, sehingga malaikat itu duduk di sisinya maddal basar. Summa yaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut datang. Jadi yang menjemput nyawa kita ini tidak hanya
Satu malaikat, ada malaikat yang menemani dan malaikat yang mencabut nyawa. Ini nanti ending perjalanan kita. Kemudian apa katanya? Hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut ini biasa orang menyebutnya malaikat Israil ya. Duduk di pinggir kepala orang yang mau mati. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang thayyib, yang baik. Ukhruji ila maghfiratin min Allah. Ayo keluar dari badan ini. Ayo kita menuju kepada ampunan Allah wa ridwanin dan keridhaannya. Jadi malaikat ini santun sekali, Pak. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrat min fis-siqai, min fis-siqai. Maka roh itu kemudian akan keluar dari badan, mengalir sebagaimana tetesan air yang mengalir dari mulut kendi. Fayakhudhuha, lalu malaikat pun mencabutnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yakhudhuha. Jika malaikat sudah mencabutnya, roh itu tidak pernah dilepaskan dari tangannya. Jadi enggak ada yang namanya roh gentayangan, itu enggak ada, Pak. Enggak ada roh gentayangan. Itu hoax. Kenapa? Karena malaikat akan memegang sangat erat ya. Dan tidak akan dilepaskan tortata ainin walaupun sekejap mata, hatta ya'khudhuha, hingga ia tercabut semuanya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud. Lalu roh yang sudah keluar dari badan ini dimasukkan kepada kain kafan yang sudah diisi wewangian tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabin nabhati miskin. Maka si mayit meninggalkan dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Wujidat ala wajhil ardh. Qala fayas'aduna biha. Kata Nabi, malaikat itu lantas membawa roh tersebut. Fala yamurruna yakni biha ala malaik minal malaikati, tidaklah malaikat yang membawa roh ini sampai di antara kumpulan malaikat-malaikat yang lain, illa qalu, kecuali malaikat-malaikat itu saling berkata, ma hadzal ruhut thayyib, siapa ini roh yang wangi ini? Fayaquluna, maka malaikat yang lain mengatakan, fulan bin fulan, oh itu anaknya si fulan, bapaknya fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebut nama-nama yang baiknya. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan sebutan yang biasa dipanggil ketika ada di muka bumi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai kemudian dia naik ke atas melewati langit dunia. Fayastafihuna lahu, maka malaikat pun meminta dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahu, maka dibukalah pintu langit untuk mereka. Fayushyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Para malaikat itu saling mengabarkan. Yushayyi'u, syi'a itu artinya berkabar. Jadi sepanjang perjalanan ini, di ujung-ujung langit itu malaikat saling bercerita. Oh ini ada roh wangi, oh ini si fulan, si fulan, si fulan, harum sekali rohnya. Sampai kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai tiba di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, lalu di langit ketujuh Allah menyambutnya dengan berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin. Hai malaikat, catatlah nyawa orang ini pada catatan yang bernama illiyin. Setelah dicatat, wa aiduhu, kembalikan ruh ini ila ardi, ke bumi. Ya.
ke tempat badannya, fa inni, ya, minha, karena sesungguhnya aku menjadikannya dari tanah, khalaqtuhum wa fiha u'iduhum, dan dari bumi nanti aku kembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, aku bangkitkan dalam bentuk yang lain. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu Nabi berkata, ruh dikembalikan ke badannya. Fayatihi malakani, maka muncul kembali dua malaikat. Bayut lisani, malaikat itu lalu membangunkan si roh. Jasad, ayo duduklah. Jadi nanti di alam kubur berduduk. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka roh yang baik ini mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, malaikat ini kemudian bertanya ulang, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, tahukah kamu siapa orang ini yang dibangkitkan di antara kalian? Fayaqulu, maka orang yang baik akan menjawab, huwa, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, malaikat itu kemudian bertanya lagi, dari mana kamu tahu? Fayaqulu, maka orang itu menjawab, qara'tu kitabullah, saya tahu bahwa itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah dari kitab-kitab yang saya baca, lalu saya mengimani, wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Setelah jawaban ini dijawab, fayunadi munadin fis samai, maka muncullah suara yang memanggil di langit, an sadaqa abdi, sungguh orang ini telah benar. Fa aprisuhu minal jannati, ayo buat hamparan untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannati, dan pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban, bukakan untuknya pintu yang akan menghubungkan ilal jannati, ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fayatihi, maka datang kepadanya, min rawahiha, dari harumnya, dari baunya, wati biha, dan wanginya, wa yubsaulau bi qabrihi madda basari, lalu kuburannya diluaskan oleh Allah sepanjang mata memandang. Jadi kuburan itu gak sempit, kuburannya maddal basar, saya seperti kita ada duduk di pantai, sepanjang mata melihat, mata nggak terhalangi. Qala, setelah itu, wayatihi rajulun hasanul wajhi, maka muncul seseorang yang bagus mukanya, hasanus siyabi, bagus pakaiannya, thayyibur rihi, wangi badannya. Fayaqulu, maka orang yang datang ini berkata, absyir, gembirakanlah engkau, billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ya, gembirakanlah dengan ini yang telah Allah gembirakan denganmu, sebagaimana yang kau pernah dijanjikan. Fayaqulu, lalu si roh yang mati ini akan bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu, sedangkan mukanya adalah muka yang yaji'u bil khairi, dengan kebaikan. Fayaqul, maka orang ini menjawab, ana amaluka sholih, aku adalah perbuatanmu yang salih. Maka si ruh itu akan berkata, aqimissaah, wahai Allah, cepat tegakkan kiamat, segerakan kiamat ya Allah, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan harta-hartaku. Jadi yang di alam kubur itu, Pak, orang soleh itu selalu berkata,
aqimis sa'a, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Sementara yang di atas, jangan dulu kiamat ya Allah. Ya deh ya, saya belum kerja ya Allah, saya belum nikah ya Allah. Ah begitu ya. Sementara yang di alam kubur, aqimis sa'a.